pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu memulai pelajaran kita di hari ini, Ibu meminta Wainda untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Wainda. Kita berdoa. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini itu sama dengan cara berpikir manusia seperti komputer. Jadi komputer punya cara berpikir itu sama dengan manusia punya cara berpikir. Jadi kalau kita salah untuk melangkah berarti itu sama dengan komputer lagi salah melangkah. Kalau komputer dia salah berarti dia jadi apa? Dia salah. Sama juga dengan HP. HP kalau memori kalau banyak dia jadi apa? Begitu juga dengan pikiran manusia, cara berpikir manusia. Jadi kita lihat. Jadi kalian bayangkan di pagi hari itu membuat sarapan, tapi kalian harus menuliskan setiap langkahnya yang tidak boleh terlewati. Kira-kira bagaimana caranya? Hendra, tadi pagi di sekolah sarapan keseng? Sarapan. Sarapan apa? Nasi goreng yang Nasi goreng. Kalau begitu Hendra tahu saya langkah-langkah membuat nasi goreng itu seperti apa? Tidak tahu. Berarti Hendra cuma tahu makan saja. Siapa bisa bilang di antara teman-teman yang lain cara membuat nasi goreng itu bagaimana? Siapa sini yang suka memasak? Siapa sini yang bisa masak nasi goreng? Kamu sentuh memasak? Tahu? Kalau tahu coba. Arsita, coba jelaskan. Arsita. Pertama-tama ambil bawang, bahan-bahan. Bawang merah, bawang putih. Kalau suka pedas tambah rica. Iya. Dan garam. Dan iya ibu. Itu bahan-bahannya. Iya, Lalu Ibu. cara memasaknya? Ini giling bawang sampai halus. Habis baru taruhnya di panci, panaskan. Panci kah wajan? Wajan itu, wajan salah bilangnya. Iya. Wajan, tunggu minyak sampai mendidih baru taruh bawang. Minyak panas. Itu panas itu maksudnya. Panas baru ini taruh nasi goreng. Aduk sampai matang, tinggal sajikan. Nah, itu langkah-langkah sederhana berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya kalian semua pegang. Saya udah semua, kita berdiri dulu. Berdiri. Dengan semangat Iya bu. tepuk mantul. Matul. Kata betul. Ulang satu kali lagi. Amelia ini kurang suara. Tepuk mantul. Mantul. Kata betul. Oke, silakan duduk. Saya lanjut. Jadi langkah-langkah yang tadi sudah Arsita jelaskan itu secara berurutan itu merupakan dasar dari algoritma yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah di sekitaran kita. Jadi dari yang sudah kita pelajari, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi langkah-langkah algoritma dari suatu permasalahan sederhana. Yang kedua, mendesain dan mempresentasikan sebuah solusi digital sederhana dalam bentuk konten digital, teks, gambar, suara, atau video pendek. Yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah algoritma dari suatu permasalahan sederhana.
Nah, di sini saya tampilkan, toh, ada mie instan, toh, misalkan mie instan. Jadi sebelum saya lanjut ke mie instan, saya kasih sedikit gambaran tentang cara berpikir komputasional. Karena mata pelajaran KKA ini merupakan mata pelajaran baru bagi kalian kan? Ya, jadi sebelum saya lanjut, saya akan kasih sedikit tentang pengenalan tentang cara berpikir komputasional. Coding dan KKA. Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan KA sebagai agen cerdas yang mampu menerima persepsi dari lingkungan dan mengambil tindakan. Agen melakukan proses berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Nah, seperti kita kenal dengan robot. Siapa sini biasa nonton film-film drama Korea, Cina? Nah, atau biasa buka Google untuk cari tugas, toh? Sekarang Google semua ada, Google lagi, TikTok, Facebook, toh? FB Pro sekarang yang lagi tren itu. Semua kan sekarang terkenal dengan Meta AI, kan? Nah, kita lihat lanjut, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis untuk memecahkan masalah dengan langkah yang jelas dan sistematis. Kenapa dia penting? Yaitu membantu menyelesaikan masalah kompleks di kehidupan sehari-hari dipakai teknologi, contohnya Google, TikTok, dan Edcoms. Jadi jangan TikTok pakai yang velocity saja, toh? Tetapi cari referensi yang biasa di guru kasih tugas itu cari. Tapi ini bagara wifi menyala di jiku-jiku, tangan bermain, kepala bermain, kaki bermain. Lama-lama ikut jalan, mau jalan sendiri goyang-goyang. Cuma gara-gara velocity. Nah ini yang tadi membuat rencana harian sebelum ujian. Itu sama dengan yang tadi, toh? Cara membuat sarapan pagi. Nah ini langkah-langkah berpikir komputasional itu ada 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi memecahkan masalah jadi bagian-bagian kecil. Contoh merapikan kamar. Jadi Risno, biasa bangun tidur di sekolah, biasa menyimpan rumah keseng, menyimpan tempat tidur keseng, menyimpan. Hanya dewasa yang tahu Risno, ibu guru dan saya. Berarti Risno bisa berpikir secara komputer, toh? Karena sudah melakukan berpikir secara komputasional, bagian dari komputasional. Kemudian kita lanjut. Pengenalan pola itu mencari kesamaan dari masalah yang mirip. Pengenalan pola ini juga kalian biasa kenal dengan pasal. Pasal. Permainan pasal yang gambar-gambar lalu dipecahkan menjadi kecil-kecil itu. Nah, itu juga bagian dari berpikir komputasional, yaitu pengenalan pola. Di sini menyiapkan buku pelajaran sesuai dengan harinya. Nah, sama sini yang suka lupa-lupa bawa buku, berarti dia punya cara berpikir lagi hang itu, toh? Ya, sama sini yang suka lupa-lupa bawa buku, sampai di sekolah ibu saya lupa bawa buku, berarti dia tidak menyiapkan dari rumah. Itu antara dua, dia lupa atau dia memori lagi terganggu. Betul kan Asri? Berarti kok memori terganggu? Iya? Tidak. Kita lihat abstraksi. Abstraksi itu mengabarkan hal yang tidak penting, fokus pada yang penting. Saat mempelajari peta sekolah, kita tidak perlu tahu warna tembok tiap ruangan. Di peta itu ada tembok, saya Asri. Nah, ada. Di peta tidak ada tembok Asri. Dia hanya gambaran pulau, toh? Gambaran pulau tidak ada. Kalau kali kolom saja apa ya?
kita ada teman. Terima kasih. Kemudian algoritma membuat langkah-langkah berurutan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, kayak tadi cara membuat instan, langkah demi langkah, atau Iya Bu. tadi sarapan pagi dan sebagainya. Dekomposisi merapikan tas sekolah juga bagian dari cara berpikir sedang kehidupan sehari-hari, mengenali pola PR tiap hari. Ternyata. Jadi kalau umpamanya PR yang saya pernah bikin itu, saya mau bikin PR. Risno, lihat kan. Ini belajar kakak atau? Jadi kalau saya pernah bikin PR berarti susah bisa berpikir lain. Berarti mesti diperiksa di mana? Puskesmas, tetangga, sekolah ini. Betul nggak sih Risno? Betul. Berarti pulang dari sini pergi di sebelah. Algoritma langkah masuk sekolah pagi hingga keluar. Keluar dari rumah, jalan sampai dan sekolah itu juga bagian dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam teknologi juga mas dan telkom dari pola belanja, dari komunikasi produk. Itu bagian kecil pengenalan tentang coding dan KPA. Sebelum saya lanjut, saya akan membagi kalian dalam kelompok. Jadi tidak ada yang bergeser, tetapi bagi satu kelompok 4 orang, tinggal bergeser saja. Mejanya dimajukan sedikit, tinggal dari depan, tinggal berbalik saja supaya jangan ribut. Silakan dari di sini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Di tangan kalian itu ada 2 lembar kerja. Ada 2 lembar kerja. Jadi kalian perhatikan untuk lembar kerja yang pertama. Mengenal algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dia punya petunjuk kerjanya, bacakan soal dan contoh terlebih dahulu. Kerjakan secara mandiri dengan tulisan tangan yang rapi. Jawaban boleh berupa teks atau diagram langkah yang dikenal dengan flowchart sederhana. Jadi kegiatan 1, amati dan analisis. Tuliskan salah satu aktivitas sehari yang kamu lakukan, aktivitas pilihanmu. Lalu LKPD yang kedua, tentang merancang solusi digital berdasarkan algoritma. Sekelompok ini menguasai dengan asal murid menjaga lingkungan sekolah melalui media digital. Kelompokmu diminta membuat ide dan rencana komunikasi sederhana untuk mengkampanyekan hal ini. Jadi langkah kerja kelompok yang pertama identifikasi masalah, yang kedua rancangan algoritma, dan seterusnya. Ya, silakan kalian kerja masing-masing di kelompok, dan kalau tidak ada kenapa ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya supaya
Sudah siap? Sudah. Sudah, Bu. Oke, kalau kelompok yang sudah siap, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Silakan Asita dan teman-teman.
Selamat pagi teman-teman. Pagi kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Guru kami. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kami. Teman-teman, saya persilakan. Selamat pagi teman-teman, nama saya Asma Sarai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tuliskan masalah utama yang ingin diselesaikan. Masalah yang kita pilih adalah cara menjaga kebersihan sekolah. Langkah tindakan atau algoritma. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Hindari kegiatan dinding. 3. Bersihkan kelas. 4. Bikin tiket untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Teman-teman, di sini saya akan tunjukkan lokal kami. Di sini kami buat di Google. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini lokat yang kami buat adalah cara menjaga kebersihan sekolah. Langkah pertama adalah masalah yang ingin diselesaikan. Solusinya adalah buang sampah pada tempatnya. Pastikan sampah selalu dibuang di tempat yang disediakan. 2. Hindari coretan dinding. Jangan mencoret-coret dinding atau fasilitas sekolah. 3. Bersihkan kelas. Jaga kebersihan meja, lantai, dan papan tulis. 4. Rutin piket. Ikut jadwal piket untuk membersihkan area kelas dan lingkungan sekolah. Dan di sini saya akan silakan teman saya untuk melanjutkan. Dan di sini saya akan mempresentasikan cara membuat teh. Langkah-langkah kegiatan secara logis. Langkah 1, siapkan gelas dan sendok. Langkah 2, masukkan 1 atau 2 sendok teh. Langkah 3, tambahkan gula sesuai selera. Langkah 4, rebus air hingga mendidih. Langkah 5, tuangkan air panas ke dalam gelas. Langkah 6, aduk hingga rata. Terakhir, sajikan teh. Di sini saya akan menunjukkan lokal sederhana kami yang dibuat di Canva. Algoritma membuat teh. Step 1, siapkan gelas dan sendok. Step 2, masukkan 1 atau 2 sendok teh ke dalam gelas. Step 3, tambahkan gula sesuai selera. Step 4, rebus air hingga mendidih. Step 5, tuangkan air panas ke dalam gelas. Step 6, aduk hingga rata. Step 6, sajikan teh. Step 7, sajikan teh. Ya, kita berikan aplaus bagi kelompok 1. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Tidak ada. Senang mendengar.
Ya, kelompok berikut silakan maju untuk memperkenalkan kelompoknya ke depan. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Pagi kelompok Pagi kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan membaca hasil kerja kami kepada teman saya persilakan. Kelompok sederhana. Kelompok sederhana di sini kami bahwa tentang aktivitas berangkat ke sekolah. Langkah-langkah kegiatan algoritma. Susunan algoritma. Langkah pertama, bangun tidur. Langkah kedua, mandi dan berpakaian seragam. Langkah 3, sarapan. Langkah 4, mencat perlengkapan sekolah. Langkah 5, mengajar sepatu dan tas. Langkah 6, berangkat sekolah. Susunan algoritma tentang menjaga lingkungan. Langkah tindakan algoritma. 1. Mengurangi sampah dan mendaur ulang. 2. Menghemat energi. 3. Menanam pohon dan 4. Merawat lingkungan. Di sini aplikasi algoritma yang dapat menggunakan 1. Aplikasi yang digunakan Google. Menjaga lingkungan. Mengurangi sampah, mendaur ulang. Daur ulang barang yang masih bisa digunakan, seperti kertas, botol plastik dan kaca. Menghemat energi air. Gunakan air secukupnya, jangan membiarkan keran mengalir tanpa digunakan. Menanam pohon, merawat lingkungan. Tanam pohon di sekitar rumah atau ikut serta dalam gerakan penghijauan. Demikian hasil kerja kami. Sekian terima kasih. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak ada Bu. Berikan aplaus. Tolong saya Ice breaking ini 1 sampai 10. 1 sampai 10. Jadi menulis 1 sampai 10.
Tepuk tangan dulu. Kita lanjut. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Ulang. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Oke, silakan dulu. Ya, jadi hasil presentasi kalian itu itu yang pertama vokal sama poster. Poster. Jadi poster itu tadi dibuat di Google ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih kepada jaringan. Jadi kita langsung dengan jaringannya kita membuat bentuk poster menggunakan AI dan vokal langsung dengan AI melalui aplikasi AI yang nanti kita akan kembangkan lebih pada materi kecerdasan artifisial. Oke, kita lanjut. Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira dari kalian, apakah selama kalian menyusun langkah-langkah pembelajaran atau langkah-langkah kerja yang tadi kalian kerjakan itu kira-kira sulit tidak? Tidak, Tidak. Berarti luar biasa ya? Tidak, Berarti kalian memang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berarti langkah-langkah yang tadi itu merupakan bagian dari langkah-langkah sederhana berpikir secara komputasional. Nah, terus apa kira-kira sama mau kasih memberikan pendapat kira-kira dari kegiatan yang tadi kalian kerjakan ini kira-kira manfaatnya ini gimana dalam kehidupan kalian sehari-hari? Sama mau kasih pendapat. Kiki, dari pengajian yang tadi itu kira-kira manfaat bagi kalian itu apa? Menjaga lingkungan, iya. Supaya jangan membuang sampah dengan sembarangan. Toh? Ya. Ternyata pembelajaran kita hari ini bukan hanya berakhir di sini, tetapi kalian juga harus terapkan di lingkungan kalian, toh? Iya. Bukan. Tapi Ibu Guru lihat sampah-sampah di luar paling banyak. Berarti dari sekarang tidak boleh. Iya, Bu. Jangan, walaupun itu bukan sampah kita, tetapi kita angkat kita sebagai contoh untuk membuang sampah pada sama lagi. Asri mau bilang apa? Lolita mau bilang apa? Hendra mesti ada, kasih pendapat dulu. Rasita Pendapat saya tentang materi kita adalah saya mungkin tahu membuat langkah-langkah sampai bagaimana bisa tahu. jadi kayak siapa? Asri, tak? Asri yang biasa bikin nasi goreng, bisa jadi pandangan, tak? Pulang nasi siap, dan tadi banyak-banyak sebilang itu, tak? Nah, Asri yang tadi bikin apa? Membuat teh, tak? Membuat teh. Jadi jangan lupa ya sampai taruh daun teh, lupa taruh Gula. Ya sampai taruh gula, taruh Garam. garam. Seperti itu. Oke. Jadi
Jadi kita lihat algoritma melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai masalah atau mencapai solusi. Jadi kesimpulan kita di hari ini yaitu algoritma adalah dasar dari coding dan sangat penting dalam memecahkan masalah secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Kamu kasih kesimpulan lain dalam pembelajaran kita hari ini. Tentang berpikir algoritma berarti berpikir sederhana toh? Yang kedua sadar aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari di rumah maupun di sekolah itu semua tanpa sadar kita sudah melakukan berpikir secara komputasional. Jadi saya bilang toh, Rizno ingatan kalau ibu guru udah kasih PR lalu jawab lupa ibu berarti cara berpikir Rizno berarti sudah mulai hang. Toh sama yang komputer. Toh? Mulai hang berarti harus apa? Kalau komputer kalau hang berarti dia mesti di format ulang. Iya, Bu. Kalau Rizno berarti goyang-goyang kepala mulai ngapain? Kapan coba di kepala sedikit supaya dia punya cara berpikir itu fresh seperti itu. Oke? Mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Kedepannya untuk pertemuan berikut, silakan kalian melihat tentang etika dan risiko tentang kecerdasan artifisial yang kita lebih kenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu AI. Jadi kalian pulang searching di Google, di Google, di kantor Google itu searching cari tentang risiko dan etik dari kecerdasan artifisial. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya